harapan baru untuk Indonesia. Iya, iya. Nah, itu. Ya. Ini pakai topi apa? Ini lukisan saya. Lukisan yang kemarin Lukisan itu saya. sempat viral, Ini ya. Ya, yang di balik kota. Di balik kota. Ini pelukisnya. Siap, Ya, siap. tadi lukisannya udah diberikan ke Pak Anies di Pendopo. Siap. Dengan Fauzan Musad. Fauzan. Ya. Bisa langsung sama dia Siap. wawancara juga. Keadilan sosial seperti apa yang dibuktikan kinerjanya di Jakarta. Kami juga dari daerah berharap insya Allah Anies memimpin Indonesia, pemerataan pembangunan, berkeadilan, kesetaraan itu dari Indonesia Timur. Ya, biar tidak terjadi lagi gesekan sosial, konflik. Indonesia ini tetap damai, aman untuk kita semua. Terima kasih. Berasa banget nih dampak positifnya. Oh, berasa banget, berasa sekali ya. Terima kasih juga untuk Partai Nasdem. Ya, mungkin ikutin juga dari partai lain nanti, contoh mungkin Demokrat atau PKS. Intinya pesan dari kami dari Papua saja mau bekerja keras, mau berkontribusi untuk Anies. Saya berharap juga teman-teman yang ada di Indonesia juga, marilah kita bersatu padu kerja untuk memenangkan Anies di 2024. Makasih. Ya, harapannya seperti yang tadi yang disampaikan oleh bapak saya, abangda saya dan abang Fauzan selaku seniman Papua yang kemudian memberikan kontribusi dalam dunia seni terhadap Indonesia, dan kemudian kami juga berharap agar ketika beliau jadi presiden, beliau juga bisa memberikan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh Indonesia, wabil khusus kami di Indonesia Timur, di Papua, NTT. Pesan Anies ini kan dia terdesentralisasi, artinya proses pembangunan itu merata. Nah, harapan dari Indonesia Timur ini karena memang kami punya sumber daya alam berupa komoditi, berupa energi, berupa gas, berupa emas, tambang dan lain sebagainya, sehingga kami berharap karena memang dilihat dari kepemimpinan beliau di Jakarta ini, beliau kemudian dikatakan antri pluralisme. Nah, kita melihat bahwa narasi itu sebetulnya dibantah oleh keadilan, pemerataan pembangunan, kesejahteraan bagi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Artinya teduh sekali ketika beliau memimpin Jakarta. Nah, disitulah kemudian kami dari Indonesia Timur, wabil khusus dari Papua, yang kemudian kami memberikan satu dukungan yang secara total. Ini panggilan moral di mana beliau punya satu kontribusi terhadap Jakarta, dan insya Allah itu akan memberikan kontribusi dampak bagi keadilan di desentralisasi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Untuk meluruskan saja dari orang-orang luar, kan sering juga bilang beliau itu intoleran. Nah, bahasa intoleran ini sebetulnya itu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Fakta realitasnya Anies tidak seperti itu. Anies memberikan kesejahteraan di Jakarta kepada semua umat beragama. Bantuan-bantuan ke gereja, bantuan ke tempat ibadah, masjid dan gereja itu secara merata. Nah, isu-isu identitas yang kemudian dimainkan ini adalah kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Anies. Nah, kelompok-kelompok ini kami menduga bahwa ini adalah kelompok-kelompok besar yang kemudian itu didominasi oleh satu kekuatan besar di belakang itu. Berarti Papua ingin merasakan keadilan seperti yang di Jakarta? Ya, artinya Anies sebagai representasi. Yakin Anies? Yakin. Kenapa yakin? Berapa persen? Itu karena memang secara moralitas, intelektualitas, dan integritas beliau ini yang kemudian membuat kami sangat mendukung secara total. Baik. Harapan kami itu sudah terbukti di Jakarta. Jakarta ini sebagai sebagai sentral. Kami tidak terjebak oleh politik identitas yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Anies. Sehingga kami dari Indonesia Timur mendukung Anies secara totalitas agar supaya Anies bisa memimpin Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Abang. Terima kasih. Semoga sukses, Bang. Ya, makasih.